Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Teman-teman semua, kali ini saya akan membahas tentang tutorial pemberkasan PPPK atau biasa dikenal dengan P3K. Sebelumnya, mari kita subscribe dulu channel ini supaya nantinya bisa bermanfaat dan dapat update info-info terbaru baik terkait P3K maupun tentang kefarmasian lainnya. Ya, kita mulai saja pemberkasan PPK. Ya, dalam proses pemberkasan PPK sebelumnya kita pastinya membuka pada web SSCASN ya. Di website SS ya, di web SSCASN ya, karena di sini kita sebelumnya atau periode sebelumnya kita sudah mengikuti pendaftaran kemudian lolos, kemudian ada masa sanggah ya, ada masa sanggah, ada yang menyanggah atau tidak ya, kita loginnya di website ya, ini ya, sscsn.bkn.go.id ya. Untuk proses bagaimana kita selanjutnya ya, kita prosesnya sama ya, kita perlu login ya, login dengan user NIK dan password ya yang sudah disiapkan, yang sudah kemarin untuk kita ujian ya, atau teman-teman di sini ujian. Ya, ini nantinya akan muncul seperti ini ya untuk proses muatannya. Nah, ini contoh hasil sanggah ya. Untuk periode sekarang ini mungkin teman-teman masih proses dalam hal sanggah. Tetapi ada beberapa daerah mungkin sudah keluar pengumuman hasil dari P3K-nya. Apakah perlu sanggah atau tidak ya? Mungkin kalau yang peringkatnya di luar P1 ya, P1L biasanya menyanggah ya kalau ada hal-hal yang diasumsikan ada kecurangan ya. Biasanya menyanggah ya, ini bisa proses penyanggahan ya. Tetapi kalau sudah nantinya keluar hasil akhir ujian PPPK itu, hasil resmi ya, setelah dilakukan penyanggahan. Kan dari proses penyanggahan ini ada yang penyanggahan yang diterima, ada yang ditolak ya. Kalau sudah selesai semua proses itu, nanti ada pengumuman terkait dengan kelulusan ya. Ini lulus tidaknya. Kemudian ada proses namanya pengisian daftar riwayat hidup dan pemberkasan ya. Hal ini sangat penting dan jangan sampai terjadi kesalahan ya, karena pemberkasan itu tidak bisa diperbaiki lagi ya. Jadi data yang sudah masuk ya tidak ada perbaikan lagi. Ya, nantinya tinggal dipilih, di sini ada pilihannya ya, di sini akan melakukan pemberkasan atau tidak. Atau bisa jadi seperti ini. Kalau P3K sekarang ini kan kalau nilainya tidak memenuhi standar dan ada formasi yang kosong, itu ada kebijakan peserta yang nilainya sudah passing grade itu dipindahkan ke formasi yang kosong ya. Beberapa daerah seperti itu ya. Jadi contohnya farmasi ya, lowongan apoteker. Ternyata di suatu kabupaten itu di rumah sakit itu sudah penuh ya. Tetapi ada puskesmas lowongan apotekernya yang masih kosong. Bagaimana? Nah, biasanya akan keluar hasil itu yang sebelum ada sanggah itu ya, jadi keluar hasil penempatannya di mana saja. Nah, nanti peserta CASN itu memiliki hak untuk menerima ataupun menyanggah hasil dari keputusan tersebut ya. Biasanya kalau yang menolak itu ada
semacam punishment ya. Punishment-nya apa? Satu periode tidak bisa mengikuti seleksi CASN ya, baik P3K maupun PNS seperti itu ya. Jadi selama 1 tahun tidak bisa mengikuti. Nah, ini saya sengaja saya tutup ya di sini ya. Nanti di sini menerima atau tidak ya. Kalau menerima hasil keputusan bahwa eh, penempatannya tidak sesuai dengan formasi saat awal dituju, ya nanti bisa ngisi di DRH ya, daftar riwayat hidup, dan mengikuti proses pemberkasan di sini ya. Tinggal diketik, maaf bukan diketik ya, dipilih ya dan tidak. Kalau yang tidak berarti nanti ada proses semacam pengunduran diri ya. Nanti ada pengisian alasan mengundurkan diri kenapa, dan surat ya, semacam surat pernyataan kita mengundurkan diri seperti itu. Ya, jadi tinggal dipertimbangkan saja. Kalau ada teman-teman di sini yang ternyata tidak masuk P1L ya, jadi dilempar atau dipindahkan ke formasi yang kosong lainnya, ternyata jaraknya jauh dari rumah, yaitu bisa dipertimbangkan apakah tetap diambil ataupun ditolak ya dengan mengikuti prosedur yang ada. Nah, ini jika diterima, itu mengisi DRH dan pemberkasan ya, ini dengan mengklik ya tombol pengisian daftar riwayat hidup. Ya, ini gambarannya ya untuk pengisian daftar riwayat hidup. Jadi pengisian DRH ya ini tadi saya bilang ya, kalau saya ingin mengundurkan diri ya ini tinggal diklik ya, diklik saya akan mengundurkan diri, nanti ada surat pengunduran diri ya, unggah surat pengunduran diri, formatnya sudah ada, nanti tinggal dimasukkan. Kalau tidak mengundurkan diri, ya ini tidak, ini berarti iya ya, apakah ingin melanjutkan pengisian DRH dan pemberkasan, diketik iya ya, nanti akan ada tombol untuk lanjutannya ya. Nah, kemudian ini terkait dengan pengisian DRH atau daftar riwayat hidup ya. Setiap tahun untuk isian daftar riwayat hidup mengikuti ini ya, apa, template yang seperti ini ya. Jadi ini template-nya selalu sama, dan yang perlu diperhatikan untuk teman-teman yang sudah lolos PPPK maupun yang ASN ya, ASN ini bisa menyiapkan berkas-berkas terlebih dahulu. Kenapa? Karena kalau sudah pengumuman biasanya waktunya sangat mepet ya, dan pasti akan banyak sekali peserta yang ikut ya, atau yang mengikuti prosedur tersebut, sehingga akan mengantri lama atau servernya down ya karena terlalu banyak yang mengakses. Jadi harus disiapkan dari sekarang ya, jangan sampai telat dan jangan sampai mepet ya. Siapkan dari awal karena pasti ukuran berkasnya sama seperti ini ya. Jadi yang perlu disiapkan di sini ya, karena pas saat pengisian awal DRH pasti yang diisi adalah pas foto ya, harus ada pas fotonya. Foto harus terbaru ya, tidak boleh tidak terbaru. Kenapa? Karena itu nantinya untuk data di ini BKN ya, data di BKN harus pakai foto yang terbaru, dan jangan lupa latar belakangnya adalah merah. Yang lebih formalnya lagi mungkin bisa pakai baju putih ya, jadi pakai baju putih, pakai baju putih, foto setengah badan, pakai dasi hitam, kemudian background merah. Ya karena dengan format foto seperti itu, foto terbaru itu banyak dipakai nanti untuk eh, selanjutnya, untuk contohnya di foto di SK, yaitu harus pakai baju putih, ada dasinya. Jadi nanti kalau sekali foto nanti bisa digunakan untuk banyak ini ya, banyak banyak untuk kelengkapan dokumen ya, baik soft file maupun hard file-nya. Jadi itu yang harus disiapkan. Kemudian untuk pas foto soft file-nya itu perlu diperhatikan formatnya ya, jadi harus JPG atau JPEG dan ukurannya 100 sampai 20 KB.
Bagaimana jika ukurannya besar ya itu bisa di edit ya, bisa diedit, bisa pakai eh, aplikasi Paint ya yang ada di laptop atau di komputer itu juga ada atau secara online ya. Secara online banyak ya untuk aplikasinya. Nah, kemudian diunggah ya. Selanjutnya proses unggah. Setelah itu dilakukan penyesuaian ya. Jadi kita harus memastikan nomor induk kependudukan, nama sesuai dengan ijazah atau tidak, nama di KTP-nya sama atau tidak ya. Harus sinkron ya, jangan sampai beda ya. Kalau yang di form ini ya, NIK, nama sesuai jasa, dan nama di KTP itu sudah otomatis ya. Jadi kita nggak perlu ngisi lagi, sudah otomatis keluar nama tersebut. Selanjutnya kita menulis ulang nama ya, nama kita di sini, nama kita tanpa ini ya sesuai jasa tanpa gelar ya. Ya ini kalau namanya Susanto Eskom ya, tulis saja Susanto ya. Kemudian ini bisa diisi nama gelar pada ijazah di depan maupun di belakang. Terutama untuk farmasi ya, terutama untuk yang apoteker itu gelarnya mengikuti yang di depan ya. APT APT titik siapa gitu ya. Tidak pakai yang gelar yang di belakang. Kalau untuk profesi lain bebas ya, bisa dokter ya, contohnya dokter ya DR di depan seperti itu. DR titik ya untuk penulisannya seperti itu. Ya, ini contohnya kalau sudah diunggah ya, jadi unggah berhasil, kemudian lanjut untuk pengisian selanjutnya ya. Tempat tanggal lahir ya, ini harus semuanya sesuai ya antara antara yang ada di akta ya, akta lahirnya ini. Akta lahir dan akta dan KTP ya. KTP harus sama ini untuk tempat tanggal lahir. Nah, ini tanggal lahir ini ini tanggal lahir Anda yang tertera di ijazah ya. Jadi bukan tanggal terbit ijazah. Nanti usianya akan sangat muda ya kalau seandainya yang tertulis di situ adalah tanggal terbit ijazah. Ya, ini jenis kelamin, status perkawinan, nomor telepon ya. Dan nomor telepon di sini atau dan ini nomor ponsel pastikan nomor yang tetap ya. Jadi jangan sampai berganti-ganti ya untuk nomor tersebut. Ini kemudian ada tanggal lahir, KTP, agama, dan email ya. Ini emailnya juga, email harus tetap, jangan sampai emailnya itu ganti-ganti terus. Dan gunakan email yang formal ya, yang untuk dokumen-dokumen untuk bersurat ya. Jadi kita harus punya email yang formal ya, pakai nama sendiri aja ya, nama @gmail.com atau nama @yahoo.com ya. Jangan nama-nama yang alay ya. Ya, ini diisi identitas provinsi, kota, kecamatan, kelurahan ya. Ini otomatis nanti kalau tulisannya Aceh gitu ya, nanti kabupatennya ada di Aceh. Kalau ini Jawa Tengah atau Jakarta ya, ini Jakarta Selatan ya, ini dan sebagainya ya. Ini bisa diisi namanya dan identitas ini harus sesuai dengan yang ada di KTP ya. Identitas ini harus sama sesuai dengan yang ada di KTP. Diisi lengkap ya, tinggi badan, berat badan, dan warna rambut, bentuk rambut. Nah, ini ciri-ciri khas ini. Ciri-ciri khas ini harus sama dengan saat kita membuat SKCK ya. Kalau kita buat SKCK, yang data isian yang ada di SKCK harus sama dengan ada yang di pemberkasan ini. Jangan sampai berbeda ya. Ini hobi ya, bisa diisi membaca ya, membaca atau apa gitu ya, bisa diisi. Selanjutnya kemudian disimpan ya. Ini kan tadi di sini di bawah ini ada simpan ya. Simpan. Nanti disimpan, ya nanti tunggu untuk prosesnya. Nah, selanjutnya yang perlu diisi ya tadi kan data perorangan ya di sini data perorangan, eh, data kita ya secara perorangan. Kemudian yang kedua adalah data pendidikan ya ini ya kolom kedua pendidikan. Ya apa saja yang perlu diisi di sini? Ya ini nantinya ada tingkatannya ya. Ini nantinya bisa dipilih A, S1, D3 ya atau S2, S3. Itu semua bisa kita isi di sini. Oh, maaf ini tulisannya miring-miring ya supaya masuk semua.
Kemudian nama sekolah, akreditasi ya. Ini kalau sudah kuliah, akreditasi kampusnya apa? Ya, contohnya A ya, tempat ya. Contohnya kayak saya ya. Kalau tempat ya UGM gitu ya. Nah, ini nama sekolah UGM. Kemudian tempat Yogyakarta ya, Yogyakarta. Dan ini nomor ijazah, tanggal ijazah, penandatangan ijazah ya eh, kalau ini nama nama penandatangan ijazah ya. Contohnya kalau saya dulu saat sekolah penandatangannya Prof. Dwi Korita ya. Jadi di sini itu saja Profesor Doktor Dwi Korita ya, Dwi Korita. Nah, nanti bisa ditulis masing-masing siapa yang penandatangan ijazah ya. Jadi jangan ditulis rektor, itu jangan ya, tapi ditulis namanya langsung. Profesor Dr. Dwi Korita, gelar depan, gelar belakang ya. Ini eh, ditulis ya, gelar gelar kita ya. Contohnya eh, S ya. Esket ya kalau S1 kan sarjana kedokteran gitu ya, Esket. Ini oh ya maaf kalau Esket kan di belakang ya, Esket sarjana kedokteran ya. Kemudian data yang sudah kita input itu juga masih bisa kita ubah ya kalau seandainya ada kesalahan. Ya, kesalahan ini tinggal diketik ubah nanti tinggal diganti saja. Nah, kemudian ini terkait dengan data ya untuk pendidikan. Jadi perlu diingat, siapkan ijazahnya, disiapkan nama, akreditasi, tempat, nomor ijazah, tanda tangan ijazah, dan penanda tangan ijazah. Itu dari S1 sampai ya kalau S3 ya ini disiapkan semuanya. Kemudian terkait dengan kursus ya, ini kursus bisa kursus yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri. Ya, ini contoh ya untuk ubah data pada pendidikan ya, ubah data pendidikan ya ini tingkatnya ya SD, SMP ya, SMP, SMA. Ini jurusan kedokteran ya, atau farmasi atau perawat itu bisa ditulis di sini. Nama perguruan tinggi dan di sini otomatis ada ya. Bagaimana jika tidak ada? Ya, mungkin ada beberapa perguruan tinggi yang tidak masuk di daftar ini ya, bisa hubungi ini ya, help help desk ya. Biasanya nanti di halaman SSN awal itu ada ini ya, helpdesk ini bisa dikonfirmasi untuk dimasukkan atau ditambahkan atau disesuaikan ya. Ini tempatnya Medan ya. Ini nanti ini sudah otomatis ya nanti ada pilihannya. Ya, ini pendidikan ya ini saya tadi sudah menerangkan ada SD pilihan SM SLTP kejuruan SLTA ya D1 ya diploma ya ini ada semua nanti tinggal di drag ya untuk dilihat pakai kursor ini dilihat ke bawah. Nah, ini perlu diisi ya. Yang mana ini perlu dilengkapi akreditasi tempat, nomor ijazah, tanggal ijazah dan pejabat. Nanti kemudian diklik simpan. Nah, ini terkait dengan kursus. Kursusnya ini bisa ditulis kursus apa saja di sini dan ada instansi pemerintah yang menyelenggarakan ya. Mungkin kursusnya dari Kemenkes atau mana ya gitu ya, instansi pemerintahan. Yang kursus ini yang bisa diisi adalah hanya untuk yang instansi pemerintahan ya, rata-rata ini yang otomatis karena saat kita buka otomatis sudah ada pilihannya. Ini bisa disiapkan ya meliputi tanggal mulai, tanggal selesai, nomor sertifikat, jumlah jam, tempat dan institusi penyelenggara. Ya, itu untuk data di eh, ini ya, My ASPK ya. Ini nanti tiap tahun, biasanya akhir tahun, tiap ASN akan melakukan pendataan ulang ya di My ASPK ya. Ini jadi data-datanya akan diupdate. Tidak hanya pendidikan saja, data keluarga, penghasilan dan semuanya pokoknya sudah diupdate di sini. Kemudian selanjutnya adalah terkait pekerjaan ya. Jadi ini baik CPNS maupun PPPK isiannya komisiannya tuh hampir sama ya, mirip ya, mirip. Ini juga untuk P3K komisiannya sama seperti ini juga. Nah, di sini untuk riwayat pekerjaan, ini ya contohnya
Kalau teman-teman ini kan teman-teman P3K ya, PPPK, nanti kita harus ada data ini perusahaan, jabatan, mulai kerja, tanggal selesai. Nah, ini ada di SK ya, SK bekerjanya ya, mulainya kapan, selesainya kapan, gajinya ya, ini gaji pokoknya harus terlihat, nomor SK-nya harus ada, tanggal SK, pejabat ya, pejabat yang ada di SK itu siapa gitu harus ada di sini. Untuk aksi ini bisa ditekan untuk melakukan editing atau apa ya, ini kalau punya jasa ya, tanda jasa atau penghargaan bisa dimasukkan. Prestasi ya, prestasi itu bisa diisi juga. Ya, ini contohnya untuk pekerjaan ya, tambahan pekerjaan ini sudah otomatis ya, sudah ada seperti ini. Jabatan, tanggal mulai, selesai, gaji. Nah, ini nomor SK, tanggal dan pejabat yang menulis. Jangan lupa untuk pejabatnya ditulis juga gelar ya. Maaf, gelar, gelar juga ditulis. Ya, ini terkait dengan tambahan pekerjaan ya, ini pekerjaan. Selanjutnya ini untuk keluarga ya. Untuk keluarga ada identitas istri atau suami, anak atau yang masih punya orang tua. Nanti kalau orang tuanya sudah meninggal di sini ada pilihannya kok untuk yang sudah meninggal. Nah, ini kalau yang sudah punya istri atau bisa disiapkan NIK atau istrinya atau sudah PNS atau suaminya sudah PNS ya dimasukkan NIP-nya juga, tanggal lahir, pekerjaan, institusi bekerjanya, status perkawinannya, akta ya, akta nikahnya perlu ada di sini tanggal nikahnya dan statusnya ya, hidup, mati atau apa ya nanti di editnya di aksi. Anak juga sama di sini perlu ini ya NIK ya. Kalau pada yang punya anak yang kecil ya batita ya bawah 3 tahun ya tidak pakai NIK tapi KIA ya kartu induk anak ya kalau nggak ada NIK pakai KIA kan nanti ada NIK juga atau bisa lihat di kartu keluarga ya nanti ada NIK-nya juga orang tua kandung ini juga ada ya ini contohnya ada NIK nomor kakak jadi harus disiapkan berkas-berkas ini ya kakak harus disiapkan nomornya yang penting kita nyiapin nomornya aja catat nah kakak sekian kakak ini kalau ada NIP-nya ini ditulis ya kalau PNS. Nah, ini nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan, tempat bekerja ya dan statusnya. Ya, ini contohnya kalau PKN. Ya, ini kemudian organisasi ya, ikut organisasi apa saja. Ya, mungkin kalau dokter ya di ID, apoteker IAI atau PPNI ya untuk perawat atau PGRI ya untuk guru-guru ya. Untuk guru ya organisasinya ikut apa saja. Kemudian untuk eh, berkas lain yang harus ada dan bisa dicicil lebih awal ya untuk disiapkan yaitu SKCK. SKCK-nya juga harus yang dari Polres ya, Polres. Perlu diingat SKCK dari Polres. Dibuat SKCK dengan keterangan untuk ya ini untuk keterangannya ya kan kalau SKCK ada keterangan untuk pemberkasan kasan PPPK. Ini untuk SKCK. Bisa diproses ya atau sekarang mulai dicicil ya, dicicil untuk pembuatan SKCK ini. Ya, nanti harus ada nomornya ya, nomor SKCK, tanggal surat SKCK, pejabat penatangan di SKCK. Kemudian ada surat keterangan bebas narkoba ya, ini juga penting juga harus disiapkan dan surat bebas narkoba harus di RS pemerintah. Bagaimana kalau RS swasta tapi bisa ngurus bebas narkoba? Tidak bisa ya, karena syaratnya harus di RS pemerintah. Bisa disiapkan dari sekarang, ya seandainya mungkin ngurus bebas narkoba itu sekitar 400 ribuan lah ya, siapkan 400 ribu untuk pengurusan bebas narkoba ya nanti tanggal dan tanda tangan surat keterangan bebas narkoba. Dan jangan lupa gelarnya ditulis ya kalau bebas narkoba ya SPKJ ya biasanya SPKJ ya dokter siapa ya SPKJ ya ini untuk surat yang perlu dan harus ada dari sekarang saran saya untuk dipersiapkan kenapa karena kalau sudah keluar pengumuman persiapan pemberkasan pasti orang-orang akan berbondong-bondong ke Polres
Akhirnya ngantri SKCK-nya lama, kemudian ngurus surat bebas surat nafsanya juga lama, ya seperti itu. Ada juga surat kesehatan jasmani, rohani itu juga lama ya. Kalau seandainya kita dari awal itu lebih lebih cepat ya. Jadi perlu diingat di sini kalau untuk P3K itu perlu surat keterangan sehat jasmani dan rohani ya. Jadi perlu disiapkan dari awal karena untuk pengerjaan soal itu kan ada 500-an soal ya, 500-an soal. Kalau gagal berarti ngulang lagi ya. Nah, ini harus disiapkan dari sekarang ya, dicicil dari sekarang. Jangan sampai sudah pengumuman nanti banyak orang yang berbondong-bondong untuk menyiapkan berkas ini. Ya, ini untuk organisasi ya, ini kedudukannya ya, apa sebagai anggota, presiden direktur, bendahara dan sebagainya ini bisa dipilih dan diisi. Nah, ini untuk keterangannya tadi ya, saya sudah ya, ini tadi saya sudah ke bagian bawahnya ya kelihatan ya. SKCK lengkap ya dan tanda tangannya. Nah, di sini tanda tangannya itu ada gelar ya polisinya ya, nama polisinya beserta gelarnya dan surat kesehatan jasmani dan rohani. Harus ada keterangannya untuk persyaratan persyaratan PPPK. Ini untuk surat keterangan jasmani dan rohani. Disiapkan dari awal. Kalau untuk penyiapan anggaran ya budget untuk surat kesehatan jasmani, rohani, kemudian apa tadi satu lagi bebas nafsa itu kisaran 600.000 ya. Plus minus ya, plus minus 600.000 ya. Jadi bawa uang 600.000 ke rumah sakit pemerintah karena biasanya rentangnya segini ya. Ya 580-an lah sampai 600.000. Nggak lebih ya, nggak akan sampai 700.000 kok, nggak akan. Ya ini surat kesehatan jasmani dan rohani, ya ini nama dokternya, ini harus lengkap. Nah ini yang tadi ya saya sudah jelaskan untuk yang nafsa dan keterangan lain yang dianggap perlu ya ini rata-rata sih dikosongin aja ya nggak perlu ada keterangan tambahan. Nah ini contohnya saja ya. Nah ini pejabat ya, pejabatnya ini diisi ya, ini pejabatnya tadi ya nota tanggal suratnya dan perlu dipastikan dan diperhatikan kalau seandainya teman-teman di sini sudah membuat atau sudah pernah membuat SKCK, surat bebas nafsa, sehat jasmani dan rohani, pastikan itu tidak lebih dari 6 bulan ya. Karena apa? Kalau lebih dari 6 bulan maka otomatis tidak tercantum di sini. Karena yang dipakai itu rentang 6 bulan sampai 6 bulan ya. Lebih dari 6 bulan tidak diakui. Begitu ya untuk semua berkas ini. Ya perlu disiapkan SKCK, nafsa, jasmani, nih ya ini sangat penting sekali harus ada. Ya ini nanti diproses tunggu dan biasanya kalau mengerjakan ini mepet-mepet hari terakhir ini udah lemot ya nggak bisa diakses. Jadi sesegera mungkin disiapkan berkas-berkasnya, sesegera mungkin diisi dan kalau bisa curi start untuk pengurusan surat sehat jasmani, surat sehat rohani, SKCK, dan satu lagi surat bebas nafsa. Itu sangat penting ya. Nah, selanjutnya proses unggah ya. Unggah data di sini perlu perhatikan ukuran file-file yang ada. Yang dipakai di sini itu semua adalah bukti asli ya. Jadi kemarin-kemarin untuk peserta bimbel saya atau yang bukan peserta bimbel ada yang hubungi saya. Banyak sekali yang hubungi saya menanyakan, Kak, ijazah dan transkripnya itu dileges enggak? Lah saya kan tanya balik, leges apa? Oh ternyata leges legalisir. Tidak perlu. Ada yang tanya lagi, legalisirnya itu perlu yang terbaru atau tidak? Jawabannya adalah tidak perlu ya. Jadi tidak perlu ya
tidak perlu legalisir ya. Legalisir itu adanya kalau pas untuk persyaratan saja ya, untuk CASN, untuk P3K maupun apoteker itu perlu legalisir. Tetapi kalau selain itu tidak membutuhkan ya, nggak butuh namanya legalisiran, sudah nggak zaman. Zamannya sekarang adalah yang asli ya, ini ya, ijazah pendidikan asli dengan ukuran maksimal sekian, filenya PDF. Transkrip asli ukuran maksimal sekian, PDF. Harus masuk ukurannya ya, jangan berlebihan atau jangan melebihi 500 karena tidak akan bisa diunggah. Nanti kalau ini contohnya ya, contoh ijazah asli dan transkrip aslinya sudah kita unggah, nanti untuk mengecek apakah kita salah atau tidak saat mengunggahnya, kita bisa klik aksi bagian lihat. Nanti kita bisa lihat, oh ini ijazah kita ini ternyata nggak ketukar sama transkrip seperti itu ya. Jadi harus pasti dipastikan. Jadi di sini semuanya kita pakai yang asli ya. Jangan ada pertanyaan lagi, Kak, saya memakai legalisir yang lama atau yang baru? Kak, ini legalisirnya dipakai atau tidak? Kak, itu pakai fotokopi legalisir atau tidak? Tidak ada semua ya. Yang dipakai adalah yang asli. Kemudian file scan surat pernyataan 5 poin yang sudah ditandatangani oleh peserta ya. Ya, ini baik P3K maupun apoteker ya isinya sama ya, surat pernyataan dapat diunduh di sini ya. Nantinya ada form unduhannya ya untuk surat pernyataannya. Ya bahwa intinya kita bersedia bekerja di situ ya, tidak akan pindah-pindah. Intinya seperti itulah untuk bahasanya. Nanti kalau sudah diunggah nanti ada keterangan di status ini sudah diunggah ya. Kemudian file scan SKCK masih berlaku. Nah, di sini scan asli ya, jadi nggak perlu pakai legalisiran lagi, semua pakai asli. Kalau SKCK itu ukurannya itu folio yang ukuran besar, nanti bisa di scan di fotokopian ya. Biasanya di fotokopian tertentu itu menyediakan scan yang ukuran besar, karena printer scan itu kan rata-rata hanya ukuran A4 ya, kalau untuk SKCK itu kepotong. Jangan sampai saat mengupload SKCK itu sampai terpotong ya, ini jangan sampai terpotong. Ya, berkasnya harus tidak ada yang potongan ya, kalau nanti ada potongan nanti akan ada penolakan. Jadi harus nyari tempat scan yang bisa ukuran folio ya. Nah, ini contoh ya daftar riwayat hidup ya, nanti fotonya ya ini keluar ya, ini bukan foto yang nanti fotonya contoh saja nih, backgroundnya merah, kemudian pakai dasi, baju putih, nah seperti itu. Dan foto yang terbaru, jangan sampai foto saat SD, SMP, SMA ditempel di sini ya, jangan sampai itu salah ya, jangan dilakukan. Nanti bisa juga statusnya malah dibatalkan karena pengumpulan dokumennya tidak sesuai. Karena sudah ada keterangan, jika ada kesalahan dokumen, baik yang disengaja atau tidak disengaja, maka akan dinyatakan gagal ya. Oh ya, saya baru ingat yang ini ya. Yang di sini ya, poin surat pernyataan, poin 5 ini seperti itu. Kalau terjadi manipulasi data, itu akan digagalkan dan akan digantikan oleh peringkat di bawahnya. Ya, contohnya mungkin kalau nilai ternyata tidak ada nilai afirmasi, tetapi kok di hasil kemarin itu ada tambahan nilai afirmasi tapi diem-diem aja nih. Nggak, nggak laporan bahwa ini saya harusnya nggak lolos kok malah lolos dapat tambahan nilai. Nah, percuma nanti kalau ketahuan di sini ya tetap aja kan jadi nggak lolos ya. Jadi yang penting di sini adalah jujur ya, jujur terkait data yang kita siapkan. Ya, ini setelah di pin ya, ini setelah di pin nanti ada pilihannya nih. Ini gambaran daerahnya itu seperti ini ya. Ada dua bendel ya, dua bendel file atau dua file. Yang pertama daftar riwayat hidup terkait dengan perorangan ya. Ini meliputi NIK, nama, kabupaten, tanggal lahir, status, email. Ya ini dari email ya, pakai email yang aktif, yang selalu aktif karena ini untuk data-data
sangat banyak sekali ya, nanti ada dari My ASPK dan sebagainya itu pakai email ini. Kemudian ke BKD ya itu juga pakai email ini ya untuk kalau lupa password dan sebagainya untuk verifikasi itu pakai email ini, email yang utama. Ya, ini secara lengkapnya ya. Ini untuk lembar pertama ya. Tadi kan saya bilang ada dua bundle ya. Ada dua file ya. Ini file pertama untuk yang file yang pertama. Ya, ya ini kan nanti kalau sudah dimasukkan semua ya, ini kalau sudah diunggah semua, nanti kan kita bisa mencetak DRH. DRH ada dua macam, ada DRH riwayat dan DRH perorangan. Apa itu bedanya di sini? Kalau DRH perorangan itu yang ini. Ya, ini ada keterangan perorangan ya. Perorangan di sini yang meliputi identitas peserta CASN ya, baik P3K maupun eh, apa PNS ya. Ini seperti ini. Ya, ini daerah perorangan. Ya, ini nih, sudah ada kan nama filenya daerah perorangan. Ya, ini seperti ini. Isinya hanya itu. Kemudian ada daerah riwayat ya. Daerah riwayat itu yang pas saat awal tadi ya saya menjelaskan kita mengisi data ini nih. Sangat banyak ya kalau daerah riwayat. Dari poin, maaf nih saya balik lagi. Dari pendidikan, ya tadi ada S1, S2, riwayat pendidikan dari SD ya, dari ijazahnya, nomor ijazahnya, ada nama penandatangan ijazah. Ini kemudian yang kedua terkait dengan apa ini tertutup ya, pekerjaan, keluarga, organisasi ya, itu masuk di apa file yang kedua ya. Jadi masuknya adalah BRH riwayat ya. Ini keluarga, ini datanya semua ada di namanya DRH riwayat. Ya, ini DRH riwayat. Nanti dicetak, ini dua-duanya bisa dicetak. Setelah dicetak nanti kita gabungin jadi satu ya. Jadi pakai merger ya, di merger PDF ya. Ya, nah ini file yang kedua. Ya ini pendidikan, ya ini ada ijazahnya ya nomor ijazah tanggal ya ini kepala sekolahnya itu nama lengkap ya, jangan kita tulis kepala sekolah rektor itu jangan ya, tadi saya sudah menjelaskan di awal ini kursus ya, ini nanti ini otomatis ya bentuknya seperti ini, kita nggak perlu bikin lagi atau mengedit form, ini nggak perlu, ini otomatis keluar setelah kita mengisi data tadi sampai proses unggah ya, ini ini daftar pekerjaan ya, ini tanda jasa akan terbentuk seperti ini. Ya, ini tadi yang perorangan ya. Nah, ini untuk yang pangkat ya. Ini untuk yang DRH riwayat ini gambarannya seperti ini. Ya, ini pendidikan ya tadi saya ulang lagi. Ya, ini kalau sudah diunggah ya, ini kan belum diunggah, nanti bisa diunggah semua data. Ya, ini semua data yang diperlukan harus ada, yaitu scan ijazah asli pendidikan asli ya. Jadi scan pendidikan asli. Scan ijazah aslinya bagaimana? Ya semuanya di sini ya. Semuanya di scan dijadikan satu file. Scan transkrip ya ini juga semuanya dijadikan satu satu file. Surat pernyataan tadi saya sudah menjelaskan, kemudian ada SKCK ya, yang masih berlaku ya masa berlakunya 6 bulan, jangan sampai lebih. Ini juga sama. Surat keterangan jasmani dan rohani ini dari RS. Karena di puskesmas nggak ada ini untuk keterangan rohani. Jadi langsung aja di rumah sakit pemerintah dan dokternya harusnya sudah ber-PNS ya, berstatus PNS. Jangan lupa ukuran maksimal 500 KB. Nanti bisa di-convert ya. Jadi kalau cara gampangnya bisa pakai ini ya, I love PDF ya, pdf.com ya. Nanti untuk edit PDF, diperkecil dan sebagainya pakai itu. Tapi kalau untuk merubah ukuran foto dan sebagainya resolusi pakai ini ya. Nah, ini ada di ini di setiap komputer itu ada yang diketik aja di sini di bagian search Paint ya. Paint ya, ini tulisnya saya tulis lagi Paint.
Ya, kemudian tadi sudah sampai mana ya? Nah, kemudian bebas narkoba ya, ini dilampirkan tidak hanya suratnya saja tetapi sama data lab ya, jadi digabungkan. Nanti pakai ini ya aplikasi apa website buka ini oleh PDF nanti bisa di eh, apa ya? Kalau digabungkan, combine ya, combine PDF. Nanti kalau ada teman-teman yang mengalami kesulitan dalam menggabungkan, memperkecil, atau terlalu kecil mau diperbesar dari JPEG menjadi PDF atau PDF menjadi JPEG, bisa eh, tulis di kolom komentar, nanti bisa ditulis aja nomor HP-nya, nanti atau alamat emailnya, nanti bisa menghubungi saya bantu memproses ya, nanti terima jadi ya, tanpa bayaran. Ya, selanjutnya sampai mana ya? Ini nafsa, kemudian scan pengalaman kerja yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang ya. Nah, ini SK ya. Jadi apabila memiliki masa kerja ya. Jadi kalau ini khusus kalau CPNS itu nggak perlu ini dilengkapi. Tetapi untuk P3K itu wajib dilengkapi ya. Jadi SK pertama sampai SK terakhir ya. SK terakhir. Terakhir eh maaf agak susah ini ya. Terakhir ya, SK pertama sama terakhir itu harus ada di combine ya. Jadi beberapa PDF di combine habis itu di apa ya? Diperkecil ya, itu bisa itu diperkecil. Kalau nah maksimalnya harus 500 KB dan PDF. Kalau kesulitan bisa tulis di kolom chat, tulis email nanti saya balas ya. Nanti saya balas, nanti filenya kirimkan saja ke saya, ke email saya, nanti saya kasih hasil konvertannya yang ukuran yang diminta ini. Gratis ya pastinya. Dan insya Allah nggak repot ya, lebih gampang. Dan kalau kita memudahkan orang lain, insya Allah kita akan dimudahkan juga lewat jalan yang tidak kita sangka ya, yang tidak kita sangka ya. Siapa tahu saya suatu saat dipermudah karena memudahkan teman-teman di sini. Kemudian untuk file scan DRH yang diunduh di web SCN ya dan sudah ditandatangani oleh peserta ya. Nah, ini ada ininya ya apa? Ada materainya ya. Jangan lupa dibubuhi materai dan ditandatangani yang tanda tangannya itu eh, ini ya, menyentuh apa ya? Menyentuh materai juga ya. Menyentuh kertas dan materai ya. Jangan sampai tidak menyentuh materai. Biasanya kalau ada file yang nggak sesuai nanti ada pengembalian. Pengembalian ada informasi bahwa ini perlu diperbaiki. Seperti itu. Ya, ini oh ya ini scan DRH ya DRH ini nanti ada di bawah sendiri ada keterangan untuk diisi materai. Dan perlu diingat di sini untuk DRH itu kan tadi saya bilang ada DRH ada dua macam ya. Ini ada DRH perorangan dan DRH riwayat. Jadi DRH perorangan dan riwayat itu harus digabung di merger ya. Ini di I love PDF di merger ya atau digabungkan. Ya ini keterangan untuk dokumennya berkas PDF ukuran minimal 100, maksimal 500. Hindari memfoto berkas dengan kamera handphone ya. Karena apa? Ada aplikasi juga nih yang bisa untuk memfoto ini namanya Cam Scanner ya. Cam Scanner ini bisa ditulis saja di Play Store nanti. Nah ini nggak boleh nih karena hasilnya kurang bagus ya. Harus pakai scan asli. Ya ini harus ini kan berkas di scan dengan scanner. Ya jika ukurannya lebih besar maka dikecilkan resolusinya. Nanti saya siap membantu. Nanti bisa ditulis di kolom chat ya. Tapi kalau bisa subscribe juga ya, subscribe channel saya. Ya, ini nah ini yang paling mengkhawatirkan ya. Segala bentuk salah unggah atau tertukar atau unggahan tidak terbaca merupakan tanggung jawab dari pendaftar. Jadi resiko untuk dibatalkan status
lulusnya itu juga masih bisa karena adanya kesalahan unggah. Karena ada form yang menyatakan bahwa kalau kita salah dalam pengunggahan atau kesalahan dalam data, maka status ASE-nya bisa dicabut ya, baik PNS maupun P3K ya, karena ada kesalahan data. Jadi harus hati-hati, jangan sampai salah. Nah, jika sudah selesai mengunggah, harap mengecek hasil unggahan dengan menekan tombol lihat ya. Ini sudah ada tombol lihat. Jadi semuanya setelah diunggah kita lihat lagi apakah salah apa enggak. Kalau salah nanti ketik bagian aksi untuk mengeditnya. Anda dapat mengunggah ulang berkas misalnya jika hasil tidak jelas terpotong sesuai keperluan sebelum mengakhiri ya, proses pengisian DRH ya. Ini kan ada eh, proses bagian terakhir sendiri ya ini akhiri proses pengisian DRH. Jadi harus pastikan dulu sebelum kita mengakhiri ini. Sebelum klik akhiri, kita lihat semuanya berkasnya sudah sesuai apa belum. Untuk berkas DRH, silakan unduh riwayat DRH, perorangan, dan daftar riwayat hidup lainnya. Lalu cetak kemudian unggah file semua lembar DRH apa daftar riwayat hidup yang sudah digabungkan menjadi satu file PDF ya. Tadi saya sudah jelaskan kan, ada dua macam DRH, daerah perorangan dan daerah riwayat ya. Daerah perorangan meliputi data diri kita, identitas kita. Kalau daerah perorangan tadi ada pendidikan, ada keluarga, ada riwayat organisasi, yang ada gaji. Nah, itu daftar riwayat hidup, eh, daftar riwayat ya, daftar riwayat hidupnya. Atau daftar riwayat hidup lainnya yang ini ya, tadi yang saya jelaskan sama yang ini. Nanti digabungkan dari satu, bisa dikombin ya, tadi saya pakai I love PDF. Kalau ada kesukaran atau tidak bisa mengkombin atau ukurannya kok tetap besar, nanti bisa ditulis saja di kolom chat ya. Saya berkali-kali bilang tuliskan aja di kolom chat, nanti saya akan membantu. Atau tuliskan aja nomor HP-nya berapa, nanti saya call untuk kita diskusikan bersama, saya pandu bagaimana untuk bisa merubah ukuran data, merubah file, dan menggabungkan file. Ya ini contoh ya ini. Ya ini contoh ya ini. Kita harus punya file kita juga kita menyiapkan file harus terorganisir ya, terorganisir. Maksudnya bagaimana ya? Maksudnya contoh ya, yang bebas narkoba kita harus dinamain langsung. Bebas narkoba. Oh, kita pastikan ukurannya antara 100 sampai 500 KB ya. Ini dan pastikan ukurannya PDF. Ijazah ya, ijazah semuanya itu digabungkan ya. Kalau ijazah ada S1, S2 gitu ya atau profesinya. Nanti semuanya itu di convert jadi satu. Bukan di convert ya, digabungkan jadi satu baru diatur ukurannya ya harus antara 100 sampai 500. SKCK poin 5 kemudian oh ya surat keterangan sehat. Ya sehat ini sehat jasmani dan rohani nanti bisa digabungkan jadi satu. Ya, bebas narkoba ini sendiri ya. Nah, saya ingatkan lagi bebas narkoba itu enggak hanya suratnya saja, tetapi hasil labnya itu digabungin. Jadi file hasil lab dan hasil apa surat keterangan bebas narkoba dan hasil lab itu digabungin jadi satu dalam satu berkas file ya. Jangan lupa transkrip ya, transkrip dari S1, S2, S3, profesi ya, profesi nanti digabungkan jadi satu. Ukurannya harus sekian. Ya, ini sudah akhir ya. Kita kalau ketik akhiri proses pengisian DRH, maka ada peringatannya. Setelah pengisian DRH diakhiri dan diproses, Anda tidak bisa mengubah data terkait DRH. Ya, ini meliputi biodata, pendidikan, pekerjaan, keluarga, organisasi, serta unggah dokumen. Pastikan kembali semua data riwayat hidupnya ya, pastikan kembali semua data DRH-nya. Apakah yakin untuk mengakhiri proses ya kalau sudah kita berulang kali mengecek dan tidak ada kesalahan, kita bisa ketik yes ya. Ya, sudah selesai.
Ya, begitulah cara untuk atau tutorial dalam penyiapan tahapan selanjutnya, yaitu terkait dengan pengisian daftar riwayat hidup. Dan jangan lupa siapkan semua berkas-berkas yang ada sedari awal, dicicil dan curi start untuk menyiapkan berkas-berkas itu. Ya, jika ada pertanyaan bisa ditanyakan saja di kolom komentar ya. Nanti saya akan menjawabnya. Dan jangan lupa subscribe channel saya ya untuk dapat informasi-informasi terbaru terkait ini ya, ASN ataupun dunia kesehatan lainnya atau farmasi lainnya. Untuk selanjutnya saya akan menyiapkan juga terkait untuk soal-soal yang perlu dipelajari terkait dengan MOOC. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.